Kabar Timnas terbaru hari ini diantaranya, 4 amunisi baru yang akan resmi perkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker keturunan Jawa ini mulai pikirkan Timnas Indonesia. Setelah sulit dapat kepercayaan dari Ronald Koeman di Belanda, Timnas Indonesia menang 3-0 atas Singapura matchday pertama grup A Piala AFF U16. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe. Tanda Anda selalu support Timnas Indonesia. Dan Anda selalu dapat kabar terbaru dari Garuda HBS. Kalau sudah, mari kita simak videonya. Empat amunisi baru yang akan resmi perkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September tahun 2024 hingga Juni tahun 2025. Ada 4 amunisi baru yang akan resmi memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga. Di ronde ketiga, lawan-lawan yang dihadapi Timnas Indonesia bukanlah tim kacangan, melainkan tim-tim terkuat di Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri menyediakan 6 tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk tampil di Piala Dunia 2026, entah lolos via babak ketiga atau babak keempat, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain diaspora tambahan diantaranya. 1. Jens Raven. Jens Raven tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, untuk mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Mumpung sedang libur musim panas, dalam waktu dekat penyerang 18 tahun ini diprediksi bakal tiba di Indonesia untuk mengambil sumpah. 2. Maarten Paes. Masih ada waktu 3 bulan lagi untuk memperjuangkan Maarten Paes tersedia memperkuat Timnas Indonesia. Beredar kabar, Maarten Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia tanpa harus menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Kehadiran Maarten Paes sangat dibutuhkan Timnas Indonesia saat dihadapkan negara-negara top Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran hingga tim yang 3 kali mengalahkan skuad Garuda dalam 1 tahun terakhir, Irak. 3. Elkan Bagot. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan tak ada masalah antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong. Hal itu menegaskan ada peluang Elkan Bagot masuk skuad Timnas Indonesia pada September tahun 2024. Terlebih di laga perdana Timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong tak dapat memainkan 2 bek andalannya, Jordi Amat dan Justin Hubner, yang harus menjalani sanksi akumulasi kartu. 4. Witan Sulaiman. Witan absen saat Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina karena menjalani ibadah haji. Untuk laga September tahun 2024, winger Persija Jakarta ini bakal tersedia. Kehadiran Witan dibutuhkan untuk menambah variasi serangan skuad Garuda. Kehadiran 4 nama di atas diharapkan dibarengi dengan keberadaan pemain-pemain diaspora tambahan. Tentu 4 pemain tersebut sudah tidak asing lagi di pencinta Timnas Indonesia. Tentu diharapkan kepada mereka untuk bisa meningkatkan performa Timnas nantinya. Sebab Timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang bisa diandalkan untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, bagaimana dengan Anda guys? Atas 4 nama di atas, apakah sudah cukup? Atau harus menambah pemain-pemain baru yang lebih baik? Coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke kabar berikutnya. Striker keturunan Jawa ini mulai pikirkan Timnas Indonesia sulit dapat kepercayaan dari Ronald Koeman di Belanda. Seperti diketahui, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong masih belum berhenti mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuadnya di turnamen mendatang. Striker ini kesulitan bersaing untuk mendapatkan posisi di lini depan Belanda, sehingga dirinya membuka peluang untuk bela Timnas Indonesia. Striker keturunan Jawa ini mulai pikirkan Timnas Indonesia sebagai masa depannya. Delano Ladan pun tak menampik bahwa selama ini dia selalu mengikuti perkembangan Timnas Indonesia, salah satunya di turnamen Piala Asia 2023 lalu.
Selain itu, ia juga terang-terangan memasang bendera Indonesia dan Belanda di profil media sosial Instagramnya dengan akun @delano_ladan. Tidak hanya itu, Delano Ladan pernah beberapa kali meninggalkan komentar di akun Instagram Timnas Indonesia maupun Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia bahkan pernah mengirimkan pesan langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang isinya diduga ketertarikan Delano Ladan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Bisakah Anda melihat DM? Kata Delano Ladan di Instagram @erikthohir. Saat ini, Delano Ladan bermain untuk tim kasta kedua Liga Belanda Top OSS dengan koleksi 4 gol dan 2 assist dari 78 penampilan. Sebelumnya, Delano Ladan bermain untuk Feyenoord U21 dengan torehan 8 gol dan 1 assist dari 13 kali pertandingan musim lalu sebelum diboyong Top OSS. Striker 24 tahun itu juga pernah mendapat panggilan Timnas Belanda U17 dan U18 Belanda. Tapi dia belum sekalipun dipilih tim senior. Gimana dengan Anda guys? Apakah Delano Ladan bisa menjadi jawaban di lini sekarang Timnas Indonesia untuk menutupi kekurangan lini depan tim Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Ayo, berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Kabar selanjutnya, Timnas Indonesia menang 3-0 atas Singapura matchday pertama grup A Piala AFF U16. Timnas Indonesia U16 meraih kemenangan pada laga perdana di Piala AFF U16 2024. Garuda Muda menang telak 3-0 atas Singapura. Indonesia vs Singapura tersaji di Stadion Manahan pada laga pertama grup A Piala AFF, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024, malam WIB. Garuda Muda unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Mierza. Timnas U16 membuka turnamen AFF U16 2024 dengan torehan sempurna. Skuad Garuda Muda berhasil memetik angka penuh atas Singapura. Gol dikemas Muhammad Mierza, 39, Evandra Florasta, 59, dan Fadli Alberto, 86. Indonesia menempel ketat Laos di puncak klasemen grup AFF U16 2024. Kedua tim sama-sama mengoleksi 3 angka serta selisih gol plus 3. Pada partai sebelumnya, Laos juga menghajar Filipina 3 gol tanpa balas. Setelah melewati partai pertama via kemenangan, Timnas U16 sudah ditunggu Filipina pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sebelum berjumpa Laos selang 3 hari kemudian, skuad Garuda Muda langsung tampil menyerang sejak menit awal. Beberapa kali peluang emas tercipta, seperti sundulan M. Zahabi goli di depan mulut gawang yang belum juga menemui sasaran. Anak-anak merah putih menang 3 gol tanpa balas atas Singapura dan wasit membunyikan peluit panjang tanda usainya pertandingan. Demikian kabar Timnas hari ini. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Dan salam olahraga.